Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat, dan nikmat itu tiada batasannya, sehingga sudah sepatutnya dan sewajarnya bagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pujian tersebut adalah pujian yang memang yang hanya pantas diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, jika kita menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu. Bahkan jika kita diberi kesempatan untuk menghitung nikmat yang diberikan Allah dalam waktu 1 detiknya pun, kita tidak akan bisa. Tidak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat, yang tentunya karena beliaulah kita mengenal Islam, kita mengenal akhlaknya Rasulullah, yaitu yang dikenal dengan akhlaknya adalah akhlak yang paling terpuji di antara seluruh manusia. Dan kita diperkenalkan dengan akidah yang benar, yaitu dengan menjadikan Allah lah satu-satunya sebagai Rabb semesta alam. Baik, pada pokok pembahasan kita hari ini adalah membahas kelanjutan dari pokok pembahasan kita sebelumnya. Pokok pembahasan kita sebelumnya yaitu berkenaan dengan kebahasaan dari teks cerita sejarah. Mengulang sedikit berkenaan dengan teks sejarah. Teks cerita sejarah itu dibagi menjadi 2, yaitu teks cerita sejarah yang bersifat fiktif dan teks cerita sejarah yang bersifat real atau sifatnya itu benar-benar terjadi, yaitu non-fiktif. Biasanya yang fiktif itu biasanya bentuknya novel. Kalau dia yang bentuknya tidak fiktif, non-fiktif, itu seperti biografi, autobiografi. Kalau biografi yang lebih kita kenal, yang kita sering kenal, yaitu para umat Islam mengenal itu semua insyaallah, yaitu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tertuang pada sirah nabawiyah. Itu cerita sejarah. Nah, kalau cerita sejarah umumnya tidak berubah. Jadi ceritanya tidak ada berubah sedikit pun. Hanya cerita sejarah itu penggunaan bahasanya yang berbeda, penggunaan gaya bahasanya yang berbeda. Kalau kita menjumpai sirah nabawiyah, banyak sekali penulis sirah nabawiyah. Nah, penggunaan bahasanya yang menjadi patokan yang saat ini. Ada yang penggunaan bahasanya kurang diminati, ketika dibaca mungkin tidak sesuai, dan kemungkinan ada di dalam sirah tersebut data-data yang kurang lengkap. Ada juga yang sudah mencakup kelengkapannya. Nah, kali ini kita akan belajar mengembangkan cerita sejarah. Nah, proses mengembangkan cerita sejarah berarti yang dikembangkan itu bisa cerita fiktif, bisa juga cerita non fiktif.
Kalau cerita fiktif berarti bentuknya seperti novel. Dia menceritakan sebuah sejarah tetapi lebih menekankan pada unsur fiksinya. Unsur kata-kata, gaya bahasa, kemudian ceritanya tadi diubah alurnya agar lebih menarik. Nah, ini biasanya cerita sejarah yang dia dikategorikan sebagai cerita cerita fiktif atau fiksi yang biasanya ada pada novel. Dan tidak semua novel ya itu merupakan cerita sejarah, hanya beberapa saja yang merupakan cerita sejarah fiktif. Nah, kalau cerita yang non fiktif berarti diangkat berdasarkan dari sejarah yang sebenarnya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau anak-anak sekalian ana minta buatlah cerita sejarah. Cerita sejarah apa begitu ya? Misalnya anda minta untuk buatlah cerita sejarah Aristoteles begitu ya. Aneh juga, kalian tidak tahu begitu. Atau buatlah cerita sejarah kehidupan Soekarno ya. Ya tidak bisa kalau antum buat. Jadi antum harus kembangkan. Nah, atau kalau misalnya membuat, maka antum harus berdasarkan tokoh. Setidaknya tokoh itu masih hidup sehingga antum bisa menanyainya sebagai narasumber. Atau membuat cerita sejarah pribadi. Cerita pribadi antum tuliskan ke dalam sebuah sejarah. Namanya nanti autobiografi. Nah, ada juga novel yang berdasarkan sejarah pribadi, tapi itu disebut dengan cerita sejarah fiktif. Siapa? Andrea Hirata. Ada pada novel Laskar Pelanginya. Itu cerita sejarah dari dirinya, tapi dibuat fiktif, dibuat fiksinya, sehingga jadilah novel Laskar Pelangi. Gitu. Tayyib. Baik. Kalau kali ini kita akan mengembangkan cerita sejarah, lebih tepatnya membuat cerita sejarah dari cerita sejarah yang sudah ada, atau kita membuat dengan bahasa yang berbeda begitu ya, dengan bahasa yang berbeda. Ana mendapatkan informasi berkenaan dengan sejarah yang hendak Ana tulis ini dari informasi-informasi yang ada di internet. Tayyib. Cerita sejarahnya berkenaan dengan wabah pes. Jadi kita kenalnya virus corona saja. Ternyata Indonesia juga pernah mengalami wabah sebelumnya pada tahun 1900-an. Nah, untuk membuat teks cerita sejarah, ketika membuatnya antum tidak perlu terikat oleh struktur yang ini. Nantinya ketika ceritanya sudah dibuat, maka di dalam cerita itu kemungkinan besar telah terpenuhi struktur yang ada di sini. Tayyib. Berkenaan dengan wabah pes. Wabah pes begitu ya. Disebabkan oleh apa? Abstraknya dulu, abstraksinya. Disebabkan oleh bakteri yang disebut apa? Yersinia pestis. Yersinia pestis. Nah, kata pesnya itu dari kata pestisnya ini. Ya, dari kata pestisnya. Nah, bakteri ini ya, ini bakteri ya, bukan virus, tapi wabah berupa bakteri, bukan virus. Bakteri ini dibawa oleh kutu yang hidup pada tubuh tikus. Kutu menyebarkan penyakit ketika menghisap darah tikus. Atau manusia.
Nah, wabah pes itu dikenal juga dengan Black Death waktu itu. Mengapa Black Death? Karena tubuh orang yang mengalami pes ini, dia tubuhnya itu kehitam-hitaman ya. Karena apa di sini? Karena menyebabkan 3 jenis wabah, yaitu pembesaran kelenjar getah bening, apa ya, bubonoik ya, bubonoik, kemudian pneumonik ya, pneumonik, kemudian septicemic dan septicemic. Nah, ketiganya menyerang sistem lim tubuh ya. Jadi limf ini seperti saluran pada tubuh yang berhubungan dengan limfa dan kelenjar getah bening begitu. Menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian panas tinggi, sakit kepala, muntah dan nyeri pada persendian. Nah, wabah pneumonik ini ya, wabah pneumonik ya, juga menyebabkan batuk ya. Kemudian batuknya itu bentuknya lendir ya, batuk lendir berdarah lagi, batuk lendir berdarah. Kemudian wabah septicemic menyebabkan warna kulit berubah menjadi merah lembayung atau hampir kehitaman gitu, sehingga disebut dengan Black Death. Nah, untuk wabah septicemic menyebabkan warna kulit berubah menjadi merah lembayung. Titik. Nah, dalam semua kasus gitu ya, kematian datang dengan cepat ya. Dan tingkat kematian itu bervariasi, bisa sampai 30 sampai 75% untuk bubonoik gitu. Tingkat kematiannya cepat dan tingkat kematiannya bervariasi dari 30 sampai dengan 75% tuh untuk yang bubonoik. Untuk bagi bubonoik ya, bubonoik. Untuk yang kan ada jenisnya 3 ya. Ini tingkat kematiannya segini gitu. Kemudian untuk yang ada 90 sampai dengan 95% itu tingkat kematiannya. Untuk bagi yang pneumonik ya, pneumonik ya. Pneumonik. Untuk yang pneumonik dan ininya harus diginikan. Dan 100% gitu ya. 100% untuk bagi yang septicemic gitu. Septicemic.
Jadi untuk yang septikemik segitulah banyak. Nah, ini kira-kira di abstraksi dan orientasinya. Di Jawa gitu ya. Di Jawa kasus pes pertama kali ditemukan di Surabaya. Di Surabaya pada bulan Oktober itu ya, bulan Oktober tahun 1910. Tuh. Persebaran pes ke Jawa ini diduga berasal dari Rangon. Rangon itu di Birma. Kasus di Surabaya ini muncul diperkirakan ketika pemerintah Belanda. Kasus di Surabaya ini muncul ketika pemerintah Belanda impor beras itu ya. Belanda membangun gudang pangan untuk mengantisipasi kekurangan pangan sebelum panen tiba. Jadi waktu itu Belanda melakukan impor beras dari Birma. Jadi Belanda itu sebenarnya Belanda itu pun tahu ya, waktu itu ada selentingan-selentingan berkenaan dengan virus pes begitu, telah menyebar. Tetapi mereka ini kurang tidak terlalu memperhatikannya, sehingga ya biasa saja begitu, karena belum ada ditemukan kasus. Biasa manusia begitu ya, kalau belum ditemukan kasus ya biasa saja gitu. Sedangkan yang sekarang saja yang virus corona sudah ditemukan kasus, tetapi ya tetap biasa-biasa saja begitu. Baik, selanjutnya dari Surabaya melalui transportasi kereta api gitu ya, dari Surabaya melalui transportasi kereta api waktu itu ya, tepatnya di distrik Turen, oh ya, dari Surabaya melalui transportasi kereta api ya pada bulan November tuh. Bulan November 1910 itu ya. Pada 1910 penyakit ini mulai menyebar. Ke daerah Malang ya. Ke daerah Malang bagian selatan, tepatnya di distrik Turen. Distrik itu dulu pakai distrik ya, sekarang kecamatan. Dari Turen penyakit ini kemana ya? Ke Karanglo, menjalar ke daerah Karanglo ya, dan pada bulan Maret kalau nggak salah ya, pada 1911 begitu ya, dilaporkan hampir semua distrik di Malang, hampir semua distrik di Malang ya, Kediri juga ya, dan Surabaya karena kan yang pertama ya, hampir seluruh distrik
mulai terjangkit. Nah, pada akhir tahun yang sama, ya, itu dilaporkan sekitar 200 orang meninggal akibat terjangkit wabah pes ini. Terjangkit wabah pes, dan akhir tahun 1912 jumlah yang sama juga meninggal dunia. Nah, berkenaan dengan jumlahnya ini, ada yang 200, kemudian tahun berikutnya sama, karena pada masa itu tidak ada informasi media dan lain sebagainya, sehingga data yang didapatkan memang belum akurat. Bisa jadi lebih banyak atau mungkin kurang. Ana tidak bisa memastikannya ya. Ana sudah juga cari di data-data di internet berkenaan dengan virus pes ini, tidak diketahui gitu ya berapa data jumlah sebanyak berapa begitu. Nah, penyebaran ini gitu ya, penyebaran penyebaran pes ini sangat cepat, terutama disebabkan oleh perumahan rakyat penduduk gitu ya, penduduk di kampung-kampung gitu ya, kampung-kampung gitu ya, sangat buruk. Situasi menjadi bertambah buruk pada akhir tahun 1917. Situasi bertambah buruk pada akhir tahun 1917. Nah, ini sampai 1917 belum juga teratasi dengan baik ya virus pes ini ya, karena memang kehidupan masyarakat kita di Indonesia pada masa itu masih sangat terbatas sekali. Jauh di ambang jadi masih sangat sangat miskin gitu ya. Dan nanti ada virus baru masuk lagi wabah ya, virus Spanyol gitu, Spain virus gitu. Nah, dengan tibanya musim hujan gitu ya, pada masa itu tiba musim hujan, itu dikabarkan seperti itu ya. Kenapa musim hujan? Ya gang-gang yang ada di perkampungan, yang ada di perkampungan gitu, perkampungan penduduk menjadi kubangan lumpur. Nah, tempat yang seperti ini gitu ya, sinar matahari masuk ke rumah-rumah penduduk jadi berkurang. Kemudian sinar matahari pun begitu ya, ke rumah penduduk menjadi berkurang. Itu karena musim hujan begitu. Hal tersebut membuat keadaan tempat tinggal penduduk menjadi lembab dan becek. Membuat keadaan rumah penduduk menjadi lembab dan becek. Keadaan tersebut sangat cocok ya, keadaan ini ya sangat cocok untuk bagi tikus untuk tinggal dan berkembang biak. Nah, di saat ini pula banyak rumah penduduk yang menjadi sarang tikus. Mengakibatkan wabah pes jadinya menjalar dengan cepat begitu. Nah, kemudian ditambah lagi pada awalnya pemerintah Belanda ini nggak peduli gitu
tidak memperhatikan lah, tidak memperhatikan berkenaan dengan tidak memperhatikan permasalahan PES ini. Padahal pemerintah Belanda tidak memperhatikan terjangkitnya penyakit PES pada masa itu ya. Perhatian baru muncul setelah ada warga negara Belanda yang tertular. Itu baru muncul perhatiannya. Baru muncul. Nah, itu yang menyebabkan semakin banyaknya penyebaran penyakit PES ini. Nah, sehingga angka kematian sangat tinggi, sangat tinggi. Nah, karena angka kematian sangat tinggi, dari pemerintah Belanda sendiri mengambil tindakan. Nah, pemerintah Belanda ketika itu mengambil tindakan dengan apa? Mengambil tindakan untuk menanggulangi PES, penyakit PES. Nah, tindakannya itu perkampungan penduduk yang tempat sarang tikus ya, perkampungan penduduk yang rumahnya tidak layak dan menjadi sarang tikus, itu dibongkar dan dibakar. Nah, kemudian mereka dipindahkan ke kamp penampungan. Nah, selanjutnya pemerintah Belanda itu membuatkan rumah gitu ya, dengan cara mereka penduduk mencicil gitu ya, dengan cara mencicil. Akan tetapi, nah, rencana anggaran dananya sedikit, sehingga proses pembangunannya terlambat, sehingga proses pembangunan terhambat, menjadikan tidak optimal dan menjadi tidak optimal. Nah, ini sejarah singkatnya begitu. Jadi penduduk Indonesia dibuatkan rumah, tapi rumahnya dengan cara mencicil. Akan tetapi karena anggaran dananya kurang, begitu ya, kan rumahnya dibuat rumah yang agak lebih layak dibandingkan rumah sebelumnya yang hampir ambruk begitu ya. Nah, kemudian karena dananya itu sedikit begitu ya, kurang, maka proses pembangunannya tadi tidak selesai. Karena tidak semuanya selesai, tidak optimal. Muncul masalah lain begitu ya. Masalah virus selesai, muncul masalah yang lain. Tapi di sini sudah ada kodanya bahwasanya dengan cara penanggulangannya yaitu dengan cara rumah dibakar dan dibongkar. Perkara ada masalah lain, maka itu menjadi pokok bahasan cerita yang lain. Nah, di cerita ini, di bahasan cerita sejarah yang ini, di pokok bahasan cerita yang ini yaitu wabah PES ya,
ana harap di sini sudah mencakup ke 6 strukturnya. Itu abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Akan tetapi ini tentunya membutuhkan revisi begitu. Namanya juga menulis ala kadarnya begitu. Dari apa data-data yang sebelumnya Anda peroleh dari internet. Nah, yang paling penting ketika kita selesai menulis, maka kita harus menyuntingnya. Baik itu validasi kebenaran maupun kata-katanya yang kurang tepat serta penulisannya yang tidak sesuai dengan EYD. Begitulah cara menulis teks cerita sejarah. Mudah-mudahan Anda sekalian dapat memahaminya dengan baik dan pembelajaran kita dapat bermanfaat pula. Ana akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.